Karena acara hari ini kita akan record ya, jadi kita rekam. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu yang menjadi pemakalah maupun menjadi peserta untuk membuka kameranya. Hadir Ibu? Pemakalah 1 belum hadir ya. Kemudian untuk yang kelompok kedua dengan Ibu Dia Jaruni dan Ibu Nunung Supriyadi, apakah sudah hadir dari Universitas Jenderal Sudirman juga? Sepertinya juga belum hadir. Oke, untuk kelompok ketiga dengan Pak Raditya Paramasuta, Eshum, Ya, beserta Ibu Ibu Asa, Asa ya. Ramawati Kabul ya, SSM Hum. Iya, Ibu Asanya tidak hadir, jadi yang presentasi hanya saya saja. Oh baik Pak, dari Universitas Indonesia ya Pak ya? Iya, betul, dari FIBUI. Karena pemakalah 1 dan pemakalah 2 ini masih belum hadir Pak, jadi nanti saya tunggu dulu kehadirannya sebentar. Kalau misalnya tidak hadir, Bapak jadi pemakalah 1 ya? Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Presentasi pertama, karena barusan Sudahlah. dipanggil juga belum hadir. Oh ya sudah, saya tunggu saja deh. Ya. Iya. Kemudian untuk kelompok yang keempat itu Pak Rudiansa dan Ibu Juliana dari Universitas Sumatera Utara, USU ya, dari USU. Apakah sudah hadir? Belum hadir juga. Kemudian yang kelompok kelima itu dari Pak Gali Wibisono, Ibu Mamik Triwedawati, dan Pak Hans Yosef Tandradasion dari Universitas Negeri Surabaya. Apakah sudah hadir timnya? Mohon maaf Bapak Ibu, karena yang hadir baru dari kelompok 3 ya Pak Raditya, mungkin saya konfirmasi dulu. Iya, nggak apa-apa, saya tunggu kok. Baru 1 tim aja ini. Wah, saya kira saya udah terlambat ya. Ternyata belum, ya. Saya konfirmasi dulu apakah hadir atau tidak di sini.
Oke, Pak Raditya diizinkan kok yang mau masuk. Ini masalahnya sedang ditahan di waiting room. Oke, saya lagi admit sih, masih lagi loading dia. Ya, ini Ibu Asanya sudah datang. Siang Pak Hin. Iya. Saya yang jadi moderator Pak, lagi sambil nunggu. Oh iya. Iya, karena tadi sambil nunggu pemakalannya baru hadir 1 Pak. Jadi ada 5 kelompok, tapi yang lainnya belum hadir. Jadi masih lagi nunggu. Baik, tidak apa-apa. Santai saja. Mungkin saya absen kembali ya untuk kelompok untuk yang pemakala pertama Ibu Destiadisa Taskia dari Universitas Jenderal Sudirman. Apakah sudah hadir Ibu? Ibu Destianisa. Belum hadir ya. Untuk yang kelompok 2, Ibu Dia Jaturini dan Ibu Nunung Supriyadi dari Universitas Jenderal Sudirman juga, apakah sudah hadir? Juga masih belum ya, kalau Pak Raditya udah hadir dari tadi yang kelompok 3. Oke, untuk kelompok 4 dari USU, Universitas Sumatera Utara, dengan Pak Rudiansyah dan Bu Julina, apakah sudah hadir? Belum. Belum hadir juga. Kemudian untuk kelompok kelima dengan Pak Gali Wibisono, Ibu Mamik Triwedawati, dan Pak Hans Yosef Tandradasion dari Universitas Negeri Surabaya. Apakah sudah hadir? Oke, masih belum. Jadi yang hadir masih baru 1 pemakala ya. Baru 1 kelompok pemakala. Mungkin kita tunggu sampai jam 2:15 ya Pak Raditya ya. Kalau emang tidak hadir, kita mulai saja dari Pak Raditya. Mohon maaf, boleh bertanya? Iya Pak Hin. Ini ruang bahasa dan sastra, budaya dan Kebudayaan dan sastra Tionghoa, Pak. Oke, baik. Betul, saya tidak salah ruangan. Iya. Pemakalannya lebih sedikit di room ini, Pak. Oh iya, Iya. Kalau di bidang linguistik sama pendidikan lebih banyak. Lebih banyak ya. Ada belasan. Kalau di sini cuma 5 kelompok di list. Iya. Dan yang hadir baru 1. Baru 1. Iya. Belum ada konfirmasi sih apakah terlambat atau emang tidak hadir. Jadi belum tahu. Mungkin terlambat. Iya, mungkin ya Pak ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang baru hadir, saya ingatkan kembali ya untuk membuka kameranya karena kita record. Jadi kalau bisa kameranya diaktifkan. Terima kasih Ibu Weni atas petunjuknya. Tadi saya salah room ternyata. Ketika hubungin Pak Albert, baru beliau arahkan kembali. Oh baik Pak. Ya. Pak Rudiansyah ya dari Universitas Sumatera Utara ya Pak ya? Iya benar sekali Bu Weni. Terima kasih. Iya. Nggak apa-apa Pak, kita belum mulai karena kelompok lain juga belum masuk. Mungkin salah room juga atau bagaimana?
Iya, sepertinya seperti itu. Iya, kemungkinan salah room. Karena roomnya ada 3. Roomnya ada 3. Dan saya lihat tadi di room bahasa itu banyak. Dan terakhir bubar. Saya Oh, pada bubar ya, Pak ya? Iya, maksudnya bubar dalam artian salah room. Salah masuk room. Iya, betul. Barangkali bisa diinfokan kembali di grup WA begitu ya, Bu? Supaya Iya, Pak. yang lain Iya. salah grup bisa. Saya juga sudah konfirmasi dengan Pak Albert. Oke, karena sudah jam 2:16 ya, mungkin kita mulai dulu saja. Iya, mulai Bu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu pemakalah diberikan waktu untuk presentasi selama 10 menit. Kemudian sesi tanya jawabnya itu 5 menit. Oke, jadi Bapak Ibu yang menjadi peserta yang ingin bertanya boleh memberikan pertanyaan lewat chat ataupun secara langsung dengan di Zoom ini ada ini ya, angkat tangan di sini. Jadi bisa ada pilihannya. Nanti boleh langsung memberikan kepada pemakalah, Bapak Ibu pemakalah, disampaikan secara langsung pertanyaannya juga boleh. Nanti sesi tanya jawabnya 5 menit saja. Baik, karena untuk kelompok 1 dan kelompok 2 belum hadir, jadi untuk yang menjadi pemakalah pertama, presentasi pertama, kita berikan kesempatannya untuk Pak Raditya dari Universitas Indonesia beserta Ibu Asa Ramawati ya? Iya, Ibu Asa Ramawati. Ibu Asa Ramawati, oke. Dengan judul Makna Nama Tionghoa dan Harapan Orang Tua. Betul. Baik, saya izin persilakan. Ya, saya izin share screen ya. Iya, Pak, silakan. Oke, sebentar, saya izin share screen. Baik, pertama-tama, 尊敬的老师们，敬爱的同学们，大家好。Pertama-tama juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raditya Paramasuta, dan berserta juga dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Asa Ramawati Kabul. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu Makna Nama Tionghoa dan Harapan Orang Tua. Jadi kami adalah perwakilan dari Program Studi Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Jadi poin pembahasan yang akan kami bahas pada siang hari ini yang pertama adalah latar belakang, kedua adalah rumusan masalah, ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan analisis, dan yang terakhir tak lupa tentunya adalah kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang dalam penelitian ini adalah nama dalam definisi yang terdapat dalam KBBI adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang. Kata sebutan atau panggilan kepada seseorang bertujuan untuk membedakan dirinya dari orang lain. Jadi dia ada yang membuat dirinya itu berbeda. Nama itu kan masing-masing orang itu kan memiliki nama yang berbeda ya. Jadi tidak sama orang itu. Oleh karena itu nama juga merupakan salah satu identitas
dari seseorang, dan identitas ini akan dibawa dan terus melekat pada dirinya itu sepanjang hayatnya. Dan dalam kebudayaan Tionghoa, nama seseorang diawali dengan marga atau dalam bahasa Mandarin disebut Xing. Marga seseorang diturunkan dari marga orang tua laki-laki. Karena hal ini disebabkan karena sistem kekeluargaan pada masyarakat Tionghoa masih menganut pada sistem patrilineal, yakni garis keturunan berasal dari pihak sang ayah. Jadi yang meneruskan marga dari pihak keluarga sang ayah tersebut adalah sang putra atau sang anak laki-laki. Setelah marga, urutan berikutnya adalah nama dari si penyandang nama tersebut. Nama tersebut diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sesuai dengan keinginan dan harapan mereka agar kelak sang anak menjadi orang seperti yang mereka idamkan. Jadi nama-nama ini diberikan supaya nanti anaknya kelak itu tumbuh menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tuanya ketika sang anak lahir. Seperti itu. Dan ini adalah rumusan masalah dari penelitiannya. Yang pertama, apa makna nama Tionghoa yang terdiri dari 3 kata? Dan yang kedua, apa harapan orang tua yang tercermin ke dalam nama mereka? Dan inilah metode penelitian yang saya terapkan dalam penelitian saya. Jadi metode penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah wawancara. Jadi wawancara ini saya lakukan terhadap 3 informan yang pada akhirnya menghasilkan 8 nama untuk diteliti. Lalu yang kedua ada analisis, dan pada analisis nama menggunakan teori segitiga semiotik Ogden dan Richards. Dan juga yang ketiga adalah studi kepustakaan, yang dimana studi kepustakaan ini adalah untuk untuk memantapkan pemahaman teori saya dan juga untuk menunjang analisis makna nama. Dan yang terakhir adalah penyajian data. Jadi penyajian data ini disajikan dalam bentuk deskriptif. Jadi inilah teori yang saya gunakan untuk analisis makna nama. Jadi ini adalah teori segitiga semiotik dari Ogden dan Richards. Jadi segitiga semiotik ini terdiri dari simbol atau penanda, lalu gagasan atau petanda, dan referen. Penanda adalah elemen kebahasaan, baik berupa kata, kalimat, frase, dan sebagainya, yang dapat mewakili objek dunia luar maupun pengalaman dari pemakainya. Sedangkan petanda adalah konseptualisasi yang ada di otak kita ketika mengacu pada simbol dan referen yang ada dalam otak kita tersebut. Dan referen adalah objek, peristiwa, atau fakta yang menjadi acuan. Dan ini merupakan segitiga semiotik Ogden dan Richards menurut Aminuddin pada bukunya yang diterbitkan tahun 2016 di halaman 80. Dan saya akan menyampaikan hasil dan analisisnya. Jadi teknik analisis saya adalah, jadi ke-8 nama yang akan dianalisis ini, semuanya digambarkan dengan bagan yang terdiri dari 2 buah segitiga, seperti yang Anda bisa lihat di presentasi. Segitiga yang pertama terdiri dari kotak A, B, C. Dan segitiga kedua terdiri dari kotak A, D, dan E. Kotak A memiliki 2 fungsi, yaitu memaknai segitiga pertama dan segitiga kedua. Dan kotak A ini berperan sebagai simbol bagi kedua segitiga. Segitiga pertama menjelaskan makna leksikal yang dikandung oleh suatu kata, maksudnya oleh nama tersebut, sedangkan segitiga kedua menjelaskan harapan dari orang tua dari nama tersebut. Dan cara membaca segitiga ini pertama dimulai dari kotak A, lalu pindah ke kotak B, dan lalu pindah ke kotak C, yang merupakan referen dari makna leksikal. Setelah itu, akan kembali ke kotak A, dan menuju ke kotak D, yang merupakan petanda dari harapan orang tua, dan juga ke kotak E, yang merupakan referen dari harapan orang tua. Hasil yang pertama adalah Bapak Li Chin-eng, atau bahasa Mandarinnya Huang Chen-ing. Jadi yang saya teliti adalah nama Chen-ing karena Huang sendiri adalah marga dari Bapak Chen-ing atau Bapak Chin-eng. Dan untuk makna leksikalnya, gagasan atau petanda untuk Chen itu adalah betul-betul, asli, tulen, sungguh, memang, benar-benar. Dan ini saya ambil semua dari Kamus Besar Tionghoa Indonesia. Dan ing adalah pahlawan atau tokoh terkemuka. Sedangkan referennya adalah gambar pahlawan atau pendekar yang melambangkan referen Chen, dan gambar yang menunjukkan orisinalitas yang menunjukkan referen dari kata ing. Sedangkan untuk harapan orang tua, Chen sendiri melambangkan keteguhan dan sifat tulen, dan Ing sendiri melambangkan keberanian bagai seorang pahlawan. Sehingga Chen Ing itu bisa dianggap bisa ditarik kesimpulan bahwa Chen Ing itu
melambangkan pahlawan sejati. Sedangkan referen dari segitiga kedua adalah foto dari Bapak Chin Eng sendiri. Beliau itu orangnya seperti apa, dan juga gambar dari harapan orang tuanya sendiri untuk supaya Bapak Chin Eng itu menjadi seperti apa kelak ia dewasa nanti. Dan di sini referennya yang ditunjukkan adalah gambar seorang pendekar dengan pedang, karena orang tuanya betul-betul berharap agar Bapak Chin Eng menjadi seorang pahlawan sejati. Yang kedua adalah almarhum Hendra Gunawan atau Huang Fu Shui. Huang Fu Shui, untuk makna leksikalnya di kotak B, Fu berarti nasib baik, kebahagiaan, dan keberuntungan, sedangkan Shui artinya sungai atau laut. Dan referennya adalah untuk Fu sendiri merupakan emas, uang dalam jumlah yang besar yang melambangkan keberuntungan, dan juga gambar air yang melambangkan referen dari Shui. Sedangkan untuk harapan orang tuanya sendiri, Fu itu melambangkan rezeki, dan Shui itu melambangkan lancarnya aliran air. Dan kata-kata ini mengalami pergeseran makna sehingga Fu Shui ini berarti adalah sungai keberuntungan. Dan referen dari segitiga kedua ini adalah gambar emas dan uang dalam jumlah yang sangat banyak, melambangkan harapan dari orang tua dari Huang Fu Shui, yaitu Bapak Wei Chin Eng tadi, supaya anaknya itu betul-betul rezekinya melimpah dan rezekinya betul-betul lancar seperti air yang mengalir dari sungai yang tiada henti-hentinya. Dan untuk foto dari Bapak Huang Fu Shui saya tidak tunjukkan karena beliau juga sudah meninggal, jadi rasanya tidak etis kalau misal kita tunjukkan juga. Lalu yang ketiga adalah Cai Lili atau lili Zua. Jadi lili sendiri, ada yang pertama adalah sejenis bunga yang berwarna putih, memiliki daun berbentuk lonjong dan aroma yang kuat, dan biasa digunakan untuk teh. Dan li yang kedua adalah enak dilihat atau cantik. Dan referennya adalah untuk li yang pertama yang di sebelah kiri adalah gambar dari bunga melati, dan li yang kedua adalah gambar seorang wanita cantik yang kita bisa definisikan sebagai cantik. Sedangkan li sendiri berarti melambangkan bunga melati, li yang kedua melambangkan kecantikan dan keindahan, sedangkan lili jika digabungkan berarti melati cantik. Sehingga referen yang saya tunjukkan adalah gambar dari Ibu Lili sendiri, dan orang tuanya mengharapkan Ibu Lili itu bisa secantik melati dan betul-betul cantik seutuhnya seperti bunga. Nama yang keempat adalah anak dari Ibu Lili sendiri, yaitu Evans Mantovani, atau bahasa Mandarinnya adalah Yang Shenglong. Jadi Sheng itu berarti kemakmuran, kejayaan, kekuatan, dan kemegahan. Dan Long adalah binatang mitologi di legenda Cina kuno yang memiliki tubuh panjang, bersisik, bertanduk, kaki dan memiliki kaki, dapat berjalan, dapat terbang, dan dapat berenang. Dan referennya di sini adalah gambar naga yang berwarna merah dan juga gambar uang dan juga emas dalam jumlah yang banyak sebagai pertanda keberuntungan. Sheng sendiri melambangkan kekuatan, kejayaan, dan kesuksesan, dan Long sendiri melambangkan kekuatan, sehingga Sheng Long bisa diartikan sebagai naga yang jaya, sukses, dan kuat. Dan referennya adalah gambar dari Evan sendiri, dan juga gambar dari naga yang Ibu Lili harapkan Evans nanti kelak tumbuh besar seperti naga yang sukses dan kuat. Yang kelima adalah Fujianto Madhya Naga Sulistia, atau bahasa Mandarinnya adalah Xu Fu Long. Fu sendiri berarti nasib baik, kebahagiaan, atau keberuntungan, dan Long lagi-lagi adalah binatang mitologi di legenda Cina kuno yang memiliki tubuh panjang, sisik, tanduk, kaki, dan dapat berjalan berenang. Referennya adalah sama juga, naga merah dan juga emas dalam jumlah yang banyak. Fu sendiri melambangkan keberuntungan, Long sendiri melambangkan kekuatan, sehingga Fu Long bisa diibaratkan sebagai naga pembawa keberuntungan. Dan itu adalah gambar dari Fujianto, anak keduanya, dan naga emas yang mencerminkan naga yang membawa keberuntungan bagi keluarganya nanti. Itu adalah yang diharapkan dari orang tuanya terhadap Fuji. Yang keenam adalah Fenella Aurelia Veda atau Xu Fen Mei. Fen sendiri berarti harum semerbak, wangi. Mei sendiri berarti cantik, enak dilihat, atau mempercantik diri. Referennya adalah parfum dan bunga yang melambangkan harum semerbak. Dan yang referen yang kanan adalah gambar sesosok wanita cantik yang melambangkan Mei. Fen sendiri melambangkan estetika atau keindahan, sedangkan Mei itu melambangkan kecantikan. Sehingga Fen Mei berarti harum dan indah. Bisa dilihat di
Referen di kotak E itu adalah gambar dari Fen Fen, panggilan dari Vanella, dan gambar sesosok wanita cantik yang diharapkan nanti si Fen Fen ini tumbuh cantik dan anggun seperti wanita yang ada di sebelah kanan. Yang ketujuh adalah Bapak Rudi Gunawijaya atau Fu Roy. Fu sendiri berarti nasib baik, kebahagiaan, dan keberuntungan. Roy sendiri berarti kemujuran. Dan untuk gambar pohon semanggi itu yang pohon yang kecil, yang hijau itu di kotak C, itu melambangkan kemujuran atau keberuntungan, yang merupakan referen dari Roy. Sedangkan emas dan uang dalam jumlah yang banyak itu adalah referen dari Fu. Dan Fu sendiri melambangkan kebahagiaan, Roy itu melambangkan nasib yang mujur. Sehingga Fu Roy itu menurut orang tua dari Bapak Rudi adalah berarti kebahagiaan dan kemujuran. Dan di kotak E ada foto dari Bapak Rudi Gunawijaya beserta beserta apa yang diharapkan dari orang tua Bapak Rudi terhadap Bapak Rudi nanti ketika kelak ia dewasa, yaitu ia bahagia dan mujur, yang juga berarti bahwa dia nanti bisa hidup sukses. Dan yang terakhir adalah Fusi, atau bahasa Mandarinnya adalah Wu Fu Jie. Wu Fu Jie, Fu sendiri berarti nasib baik, kebahagiaan, dan keberuntungan. Sedangkan Jie adalah adalah panggilan untuk saudara perempuan yang lebih tua, kakak perempuan, dan panggilan untuk wanita muda. Dan referennya di sini adalah untuk Fu, ya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu emas dan uang dalam jumlah yang banyak. Dan juga wanita muda yang memakai cipau, itu adalah referen dari kata Cie. Fu sendiri melambangkan keberuntungan, Cie sendiri melambangkan gadis, sehingga Fu Cie bisa ditarik sendiri. Menurut Bapak Rudi berharap supaya Fu Cie ini kelak menjadi seorang gadis yang beruntung, yang hidupnya selalu penuh dengan keberuntungan. Dan referennya adalah foto dari Fusi, dan di sebelah kanan foto dari Fusi di kotak E adalah gambar wanita yang memegang Hong Pao yang melambangkan gadis beruntung. Dan ini adalah tabel nama anak laki-laki. Dan yang tadi ini merupakan summary ringkasannya, yaitu ada makna leksikalnya dan harapan orang tua. Jadi untuk Chening sendiri makna leksikal adalah pahlawan sejati, dan harapan orang tuanya adalah memiliki sifat yang teguh dan berani bagi seorang pahlawan sejati. Dan untuk Fu Shui, makna leksikalnya adalah sungai keberuntungan, dan harapan orang tuanya adalah untuk menjadi seseorang yang memiliki rezeki yang selalu lancar bagaikan air mengalir di sungai. Itu kan mengalirnya tiada henti ya. Dan untuk Shanglong itu makna leksikalnya adalah naga yang jaya, sukses, dan kuat. Sedangkan harapan orang tuanya adalah untuk menjadi seseorang yang sukses dan selalu jaya, bagai naga kuat yang membawa keberuntungan bagi keluarga. Dan untuk Fulong, artinya naga pembawa keberuntungan, memiliki sifat yang kuat bagaikan naga yang membawa keberuntungan bagi keluarganya. Dan untuk Furoy, artinya adalah kebahagiaan dan kemujuran. Dan harapan orang tuanya adalah untuk menjalani kehidupan dengan bahagia dan penuh dengan kemujuran. Dan ini merupakan tabel untuk nama anak perempuan. Lily, yang makna leksikalnya merupakan melati cantik. Harapan orang tuanya adalah untuk memiliki wajah yang cantik bagaikan bunga. Dan untuk Fen Mei, makna leksikalnya adalah harum dan indah. Sehingga harapan orang tuanya adalah untuk memiliki kepribadian dan wajah yang cantik seutuhnya. Dan untuk Fu Jie, makna leksikalnya adalah gadis beruntung. Sehingga harapan orang tuanya adalah untuk menjadi wanita yang senantiasa membawa keberuntungan bagi dirinya dan keluarganya. Dan hasilnya adalah orang tua memberikan nama kepada putranya dengan unsur yang melambangkan kekuatan dan keberanian seperti Lung, naga, dan Ing, pendekar, atau melambangkan sesuatu yang tidak ada berhentinya seperti Shui, sungai. Kata-kata tersebut ditambahkan dengan Fu, keberuntungan, Chen, sejati, dan Sheng, jaya, sukses, dan kuat. Ada pula nama-nama yang merupakan gabungan dua keadaan seperti Fu Rui, kebahagiaan dan kemujuran. Itu juga itu juga merupakan kombinasi nama yang bisa diterima juga. Orang tua berharap agar putranya kuat dan berani, atau memiliki rezeki yang tiada henti, atau memiliki rezeki, maaf saya kurang menambahkan di sini, atau memiliki rezeki yang tiada henti-hentinya seperti air mengalir, atau pula menjadi sosok yang kuat dan membawa keberuntungan di tengah keluarganya. Dan untuk nama dari anak putrinya,
orang tua memberikan putrinya nama dengan unsur yang melambangkan femininitas atau yang melambangkan, yang betul-betul menonjolkan sisi kewanitaannya, seperti Cie dan Li, yang masing-masing berarti bunga, yang masing-masing berarti gadis dan bunga melati, serta unsur yang melambangkan hal-hal yang dimiliki oleh seorang wanita, yaitu Mei cantik, Li indah, dan Fen harum. Kata-kata tersebut ditambahkan dengan Fu keberuntungan dan Fen harum. Dan ini akan lebih memperjelas harapan dari orang tua terhadap putrinya melalui nama-nama tersebut. Para orang tua menamai putrinya dengan nama-nama tersebut agar putrinya diharapkan menjadi pribadi yang memiliki rupa dan sifat yang cantik, baik secara luar maupun secara dalam. Jadi cantiknya luar dalam. Dan kesimpulan yang bisa saya tarik adalah nama-nama Tionghoa yang diberikan oleh orang tua kepada putranya melambangkan kekuatan, melambangkan kekuatan, dan untuk putrinya melambangkan kecantikan. Dan baik untuk kedua jenis kelamin, baik itu putra maupun putri, itu melambangkan keberuntungan. Dan makna leksikal yang terkandung dalam nama Tionghoa masih berhubungan dengan harapan orang tuanya. Sebetulnya masih berhubungan. Kendati demikian, tetap terjadi pergeseran makna dari makna leksikal suatu benda atau keadaan menjadi memiliki sifat dari suatu benda atau menjalani hidup seperti hal yang terkandung dalam makna leksikalnya. Xie daja, terima kasih. Itu merupakan akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Raditya. Penelitiannya menarik sekali ya tentang makna nama-nama Tionghoa. Baik, untuk Bapak Ibu saya yang... selesaikan share. Jangan selesai share screen dulu ya. Oke, saya stop share ya. Nanti kalau misalnya ditanya. Ya. Ya, baik Pak Raditya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk Pak Raditya? Jika ada, dipersilakan. Saya lihat di chatroom ada Bapak Hingguan Gunawan, Ibu. Ya. Baik, saya bacakan dulu ya yang dari di chatroom ini. Oke, Pak Hin. Silakan Pak Hin. Ya, terima Pak Hin, kasih. silakan. Saya mau langsung saja memberikan pertanyaan dan memberikan ulasan juga sebetulnya. Iya. Yang memberi pertanyaan ini penelitian Bapak Raditya ini dari sudut kacamata orang Barat ya. Kalau saya itu kemarin itu dari sudut kacamata orang Indonesia, karena kan banyak orang Indonesia yang belum mengerti sebetulnya. Ya. Baik, itu apa? Orang Indonesianya tidak mengerti bahasa Mandarin, tidak bisa berbahasa Cina. Orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Cina. Itu tidak bisa berbahasa Cina ya? Oh iya. Ya makanya jadi pantas saja agak sedikit aneh membuat nama-namanya. Iya. Barangkali saya ingin mengulas sedikit ya, barangkali untuk saya saja. Itu untuk kan tadi ada beberapa marga yang diceritakan itu ya, ada Hua, ada Cai, ada Yang, ada Xu, dan ada Wu. Betul. Itu nama. Biasanya kalau nama orang Cina itu harus diperhatikan bunyinya juga. Juga selain artinya, urutan bunyinya juga. Kemudian dari bentuk tulisannya juga. Oke, Pak. Itu juga yang. Satu lagi, itu sebenarnya kalau orang Cina yang sudah dekat dengan budaya, kemudian dia tahu, mengerti, dia pasti akan menggunakan tata cara feng shui juga. Oh iya. Jadi harus dilihat dia kapan lahirnya, tanggal berapa, itu dilihat pacenya, kemudian disesuaikan namanya. Ada pertimbangan seperti itu ya. Ini untuk marga Wu itu sebenarnya tidak sesuai dengan Fu yang nama di tengah. Yaitu kalau marganya Wu kemudian Fu, jadi Fu tidak bahagia sebetulnya. Karena waktu itu boleh saya potong ya Pak, mohon maaf sekali. Jadi waktu penelitian itu kebetulan Bapak Rudi Gunawijaya itu menunjukkan langsung namanya Wu Furoy. Dan beliau itu berkata orang tuanya itu sebetulnya tidak mengerti cara penamaan seperti apa. Pada akhirnya mereka membawa ke ahli, ke kawan-kawannya atau ke rekannya yang ahli, seperti ahli feng shui seperti itu, seperti semacam suhu. Dan menurut suhunya namanya Wu Furoy itu memang artinya agak buruk. Maka dari itu kalau untuk menyebut furoy-nya itu harus nyambung. Jadi Wu Furoy gitu, tidak boleh terpisah gitu. Itu yang bikin unik sih Pak. Ya baik.
Ya, kemudian yang satu yang perempuan itu namanya Fen Mei. Iya, Fen Mei. Itu harusnya dibalik. Oh. Itu lebih bagus, lebih. Iya, karena waktu itu saya diberitahu oleh ibunya seperti itu, Pak. Ya. Kemudian ada begini, mengenai nama ini, sebetulnya yang nomor 1 itu aksaranya itu marga. Iya. Dari garis keturunannya. Karena orang budaya Cina dia patrilineal, patrilokal juga. Patrilineal dia mengambil dari garis ayah. Jadi otomatis ayahnya itu marganya apa, jadi anaknya juga turun. Begitu ya. Kemudian tadi jadi lupa ini. Kemudian yang tengah itu sebetulnya nama tengah itu aksara yang ada di tengah itu juga sebetulnya belum namanya. Tapi garis daripada keturunan itu. Mau dinamakan apa? Kalau memang itu yang tadi Ufu tadi itu memang dia urutannya ada di Fu, ya sudah berarti nama tengahnya memang Fu begitu. Ini juga yang tengahnya apa begitu. Baru yang ketiga itu baru adalah namanya sebetulnya. Oke, baik. Begitu. Itu barangkali masukan dari saya ya. Oke, Pak. Ya. Makasih banyak ya, Pak, atas masukannya. Ya. Hankanxie jadinya sangat bisa menambah untuk nanti riset saya ke depannya juga gitu. Baik ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sudah Ibu moderator, Ibu Weni. Ya, baik, terima kasih Pak Hin. Makasih, Pak. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Arifin. Jadi, saya bacakan di chat. Huruf yang di tengah itu disebutnya cian. Cian biasanya turun-temurun itu ada urutannya. Lalu pertanyaannya, apakah urutan cian ini ditentukan oleh sesuatu ataukah bisa kita sembarangan ambil huruf yang artinya bagus, kemudian kita tentukan sendiri setelah cian ini? Misalnya bagaimana? Oke, baik. Jadi saya coba menjawab lagi. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Bapak Hin Guan Gunawan mengenai cian ini. Jadi cian ini itu kan berdasarkan garis keturunan juga. Jadi sebetulnya saya waktu itu seingat saya waktu saya meneliti nama dari Bapak Wu Furoy atau Bapak Rudi Gunawijaya, itu sebetulnya dia memiliki semacam sebuah kamus atau papan nama yang isinya itu dari generasi keberapa hingga generasi keberapa. Jadi cian itu bisa diambil dari situ, tapi ada beberapa kasus juga yang ditentukan sendiri karena pada waktu itu banyak dari responden saya yang tidak banyak dari informan saya yang juga tidak memberitahu perihal cian ini gitu. Kebanyakan mereka juga langsung memberitahu artinya saja gitu. Dan tapi kalau seingat saya dari jawaban dari Bapak Rudi Gunawijaya sewaktu saya melakukan penelitian, cian itu beliau sempat menyinggung papan nama yang marga ada 50 itu. Itu seingat saya. Oke, baik. Pak Arifin, pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Raditya. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan makalah dari... Pemakalah dengan... Ibu, ya, Pak Raditya, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Ibu Asah yang sudah membantu saya. Makasih Ibu Weni, saya mau bertanya, boleh silakan. Silakan. Mas Radit? Iya, silakan. Masih boleh, Bu Weni? Boleh. Satu lagi Pak, karena kelompok lain juga nggak hadir, jadi kita di sini waktunya agak banyak di sini. Gitu. Siap. Ya, siap. Baik, terima kasih Ibu Weni selaku moderator pada kesempatan hari ini. Ya, saya Rudiansyah dari Universitas Sumatera Utara. Jadi saya dari tadi mengamati betul pemaparan dari Mas Radit ya, menarik sekali. Salam hormat buat Sarah Mawati. Sempat ketemu beliau waktu Sinopes, Bu, 2017 dan 18. Saya pendamping mahasiswa yang saya hantarkan ke UI untuk kegiatan Sinopes gitu. Kalau masih ingat. Iya. Jadi ini menarik sekali dan saya jadi kepikiran terkait mengenai penamaan yang memiliki makna
baik tentunya yang ingin diutarakan ataupun diungkapkan oleh orang tua kepada anaknya, agar segala niatan orang tua ataupun harapan orang tua itu betul-betul bisa disematkan dan tercermin dari tindak tutur anaknya kelak, begitu. Tapi di sini saya melihat kadangkala ada beberapa orang atau masyarakat yang hanya ikut-ikutan, gitu. Nah, barangkali nanti bisa dikasih pandangan, begitu kan, terkait mengenai nama yang disematkan itu tanpa melihat itu tadi, makna di balik nama itu tadi. Dan di era masa sekarang, kita lihat teman-teman kita yang Tionghoa atau bahkan kita yang orang Jawa pun sebenarnya tidak sembarangan menyematkan nama, begitu. Ada nama-nama keluarga yang kadangkala terus disematkan, gitu. Misalnya saya sendiri nama umumnya itu Rudiansyah. Kalau nama dari keluarga Rudi Kuncoro, gitu, karena memang kakek nenek pun menggunakan nama tersebut, begitu. Yang barangkali ada makna-makna baik di balik nama tersebut. Nah, jadi saya ingin meminta pandangan aja barangkali ke Mas Radit ataupun barangkali Ibu Asa Rahmawati bisa memberikan pengetahuan nih buat kita seluruh peserta yang hadir di sini terkait mengenai orang-orang atau masyarakat yang mengambil nama secara tanpa sepengetahuan mereka sebenarnya, begitu. Jadi hanya ikut-ikutan. Kemudian di era saat ini penyematan nama itu kan sudah semakin menurun ya, atau barangkali sudah jarang orang-orang Tionghoa atau mungkin suku yang lainnya menyematkan nama-nama yang secara turun-temurun atau nama khas dari keluarga mereka. Malah mereka lebih senang atau lebih bangga menyematkan nama anak-anaknya dengan nama-nama kebarat-baratan atau yang lainnya, begitu. Nah, saya hanya ingin minta pandangan Mas Radit atau barangkali Bu Asa Rahmawati nanti bisa juga memberikan pandangannya kepada kita semua. Demikian Bu Weni, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Rudiansyah. Oke, saya berikan kesempatannya kepada Pak Raditya dan Ibu Asa untuk menjawab. Ya, pertama-tama Pak Rudi, horas untuk USU. Horas, Mas Radit. Iya. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya sendiri, berdasarkan wawancara dengan informan-informan saya pada saat melakukan penelitian ini, jujur mereka semua itu meskipun mereka itu termasuk generasi yang cukup muda untuk di kalangan Tionghoa Indonesia karena mereka lahir kebanyakan itu setelah tahun 1965, tapi mereka masih menyadari betul betapa pentingnya untuk memberikan nama Tionghoa yang begitu baik artinya. Karena menurut penuturan mereka sendiri, di dalam budaya Tionghoa itu, dalam memberikan nama itu harus nama yang sangat baik. Karena itu betul-betul mencerminkan anaknya kelak menjadi apa. Dan itu mencerminkan harapannya itu seperti apa. Dan di keluarga saya sendiri, kalau misalnya saya sharing juga, di keluarga saya sendiri itu juga sama seperti itu. Mereka memberikan nama saya itu nama yang betul-betul indah gitu. Kalaupun misalnya contohnya seperti keluarga Bapak Rudi Gunawijaya yang memang pada saat itu beliau memang tidak bisa berbahasa dia memang tidak bisa baca Hanse. Jadi waktu itu beliau sampai merelakan dirinya untuk pergi ke suhu untuk meminta nama yang baik itu seperti apa. Lalu juga beliau juga bertanya kira-kira kata per kata itu maksudnya apa supaya memastikan kalau namanya itu baik dan itu bisa menjadi pedoman agar si anaknya nanti kelak tumbuh menjadi seperti apa yang diharapkan oleh namanya tersebut. Jadi semuanya kalau menurut dalam budaya Tionghoa, penamaan nama itu harus yang berarti baik karena itu menyangkut kehidupan mereka juga nantinya. Oke, baik Pak Raditya, terima kasih. Oke, jawabannya sudah terjawab ya Pak ya pertanyaannya ya Pak Rudi. Sudah. Mungkin nanti akan ada sesi yang lain ketika saya mampir ke UI lagi ngobrol-ngobrol mengenai. Ayo Pak, ngopi-ngopi Pak. Ayo. Ayo di Kansas Pak. Mbak Roro juga. Iya di Kansas. Ya, karena menarik sekali ya topiknya tentang nama Tionghoa menarik ini. Sekali. Benar. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih juga Pak Ridwan.
sesi tanya jawabnya saya tutup sampai di sini ya. Kita lanjutkan ke pemakala berikutnya untuk kelompok dari Pak Rudiansa dan Bu Juliana dari USU, Universitas Sumatera Utara. Iya. Abis saya tanya langsung saya nih ditunjuk. Emang kelompok berikutnya, Pak. Oh gitu ya. Baik, Iya. baik. Baik. Terima kasih. Untuk slide-nya saya share dari sini. Iya, silakan dari sini, ya? Pak. Waktunya saya persilakan, Pak. Baik, saya mohon izin ya Bu untuk share screen materinya, Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya. Ini ada teman saya nih, dulu waktu di IMSI, Roro juga hadir ya, Roro. Iya. Iya, nah ini teman-teman dulu angkatan 2010 waktu USU mampir ke UI, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan Bapak Ibu dosen di sana juga. Iya, jadinya ini selain ajang diskusi juga ajang silaturahmi nih. Sudah kelihatan materinya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, izinkan saya memaparkan sebuah artikel yang saya tulis bersama Ibu Julina dengan judul Tipomorfologi Arsitektur Bangunan Pecinan di Kawasan Medan. Di Kesawan Medan maksudnya ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan coba mengulas terkait bangunan-bangunan khas yang masih berdiri kokoh, bahkan masih kita bisa lihat, nikmati di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani atau kawasan Kesawan. Di sana masih berdiri Rumah Chong Api yang saat ini menjadi sebuah museum, ya, Museum Chong Api Mansion. Bapak Ibu juga nanti kalau ada kesempatan mampir ke Medan, silahkan mampir ke Museum Chong Api Mansion. Kebetulan saya salah satu pengelolanya. Kemudian ada juga restoran Tip Top, juga masih berdiri, bahkan masih buka sampai hari ini, menyuguhkan berbagai makanan khas Tionghoa peranakan berpadu dengan makanan khas Belanda ya, begitu ceritanya. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa mampir ke sana. Kemudian ada juga di sudut pojok Jalan Kesawan itu Apros yang saat ini juga masih beroperasi sebagai PT Lonsum untuk perkebunan di daerah Sumatera Utara. Untuk lebih khusus, saya akan coba menguraikan ataupun memaparkan terkait mengenai tipomorfologi arsitektur bangunan di sepanjang Jalan Kesawan. Nah, di sini dan membentuk identitas suatu kawasan. Ya. Jadi untuk latar belakang ini menjadi sebenarnya dilema untuk saya sendiri atau bahkan teman-teman pegiat budaya, terkhusus untuk daerah Medan atau Sumatera Utara. Karena memang kawasan Kesawan ini dulunya merupakan pusat kota Medan, bahkan sampai hari ini. Boleh dibilang pusat kejayaannya pada masa itu. Tapi disayangkan bangunan-bangunan khas tersebut saat ini hanya tinggal sebuah cerita, ya, hanya beberapa bangunan saja sih digunakan ataupun masih ditempati begitu. Nah, dalam artikel ini saya menggunakan metode desk research di mana saya coba mengumpulkan sumber-sumber referensi berupa bahan bacaan, buku, jurnal, ataupun buku-buku ataupun foto-foto peninggalan yang masih terarsip rapi di Museum Chong Api Mansion sendiri, Tip Top, ataupun BPJB Sumatera ya, atau Balai Pelestarian Cagar Budaya. Untuk teorinya saya coba melakukan pendekatan menggunakan teori Andre Luc dan Marcus ya. Nah, ini terkait mengenai tipomorfologi bangunan di daerah kawasan Kesawan.
Untuk lokasinya sendiri tadi sudah saya sampaikan di awal, tepat di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Medan, atau saat ini masyarakat lebih sering menggunakan kawasan Kesawan untuk ini. Karena kadang-kala kalau orang mampir ke Medan, jalan-jalan yuk ke Kesawan. Di mana itu? Itu pasti orang kayak bingung karena mereka kenalnya itu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Gitu ya. Kemudian fokus penulisan artikel ini atau penelitian ini untuk seluruh bangunan yang menghadap langsung ke Jalan Kesawan. Untuk pengumpulan datanya dari mulai data primer ya dengan cara mensurvei langsung lokasi-lokasi ke lokasi penelitian ya, baik itu tadi Rumah Chong Api atau Museum Chong Api Mansion, kemudian restoran Tip Top, dan juga gedung Apros atau gedung Lonsum. Nah ini, saya juga mendapatkan berbagai dokumen ataupun bahan bacaan dari Badan Warisan Sumatera, kemudian teman-teman di BPJP Aceh dan Sumut, kemudian teman-teman di Dinas Pariwisata dan juga Dinas Kebudayaan Sumatera Utara. Nah ini kira-kira gambaran kawasan Kesawan. Ya. Dahulu kawasan Kesawan ada gapuranya, gitu. Makanya orang-orang Medan yang sudah tinggal menetap lama di Medan, mereka bilang Kesawan ini pecinannya Medan, gitu. Karena memang di sini yang tinggal itu tidak cenderung ya masyarakat Tionghoa yang mereka membuka toko-toko ataupun restoran di sepanjang Jalan Kesawan. Nah ini dulu sempat ada gapuranya ini yang mencetuskan budaya Tionghoa tentunya. Gitu. Nah di sepanjang Jalan Kesawan ini dari gapura ini kurang lebih 50 meter sebelah kanan itu berdiri Rumah Chong Api yang saat ini menjadi sebuah museum ya. Nah ini disematkan sebagai museum tahun 2010. Sementara bangunan ini dibuka secara umum untuk museum itu tahun 2009 oleh salah satu cucu Chong Api dari Bapak Pun Prawira. Nah, ini kira-kira gambaran kawasan Kesawan ya. Ini mulai dari Gapura Kesawan, tempat masuknya kawasan Kesawan, kemudian sebelah kanan itu bangunan Rumah Chong Api, kemudian dilanjutkan ke Tip Top, dilanjutkan di sudut jalan ini itu bangunan atau London Sumatera. Nah di sini tipologi arsitektur dimaksudkan merupakan sebuah konsep yang memilah satu kelompok objek berdasarkan kesamaan sifat-sifat yang dimana ini oleh Sulistyowati. Kesamaan sifat-sifat dasar berdasarkan identitas, spasial, bentuk atap, dinding atau bukaan, lantai, dan fungsi bangunan. Nah, fungsi bangunan sendiri dahulu utamanya atau umumnya digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah tinggal dari para petinggi perkebunan di Sumatera ya, baik masyarakat Tionghoa, sebagian kecil juga ada masyarakat Delhi, dan cenderung banyak ditempati atau ditinggali oleh orang-orang Belanda atau pejabat-pejabat tinggi perkebunan Belanda. Kenapa Chong Api bisa memiliki lahan luas dan bisa tinggal di kawasan Kesawan? Ya, karena memang sendiri merupakan seorang mayor yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pemimpin tertinggi atau seorang mayor untuk komunitas Tionghoa yang ada di Tanah Deli atau Kota Medan. Nah ini. Nah ini. Rumah tinggal Chong Api terletak berdampingan dengan bangunan rumah tinggal lainnya di sepanjang kawasan Kesawan. Kemudian untuk kondisi bangunan, rumah tinggal kawasan Kesawan tampak megah dan kokoh dengan dinding tembok
berplester di bagian atas dan batu kali bawah. Jadi cenderung kekhasannya ini barangkali sama atau mirip dengan pecinan-pecinan di daerah lain ya, seperti Bandung kali atau Jakarta, itu kan Cina Benteng itu, atau mungkin tempat-tempat lainnya. Nah, untuk luas bangunan sendiri, Rumah Chong Api salah satu bangunan terluas ya untuk kawasan Kesawan. Kurang lebih untuk luas bangunannya ini 6.000 meter persegi, sementara luas tanahnya itu kurang lebih 8.000 meter persegi. Gitu. Dan Rumah Chong Api ini sendiri memiliki 35 ruangan ya, dengan tata ruang dalam tata ruang sebagai rumah hunian pejabat. Dan lanjutkan, nah ini kira-kira gambarannya dari Rumah Chong Api yang foto terkininya, gitu kan, tadi itu yang saya perlihatkan itu foto sebelumnya atau masa kolonial, dan ini foto yang setelah sudah disematkan menjadi sebuah museum Chong Api Mansion, tapi tetap mempertahankan warna. Dan untuk keseluruhan bangunan boleh dikatakan 80% masih asli ya. Jadi kalaupun dilakukan renovasi masih pengecatan ulang saja. Nah ini. Nah ini untuk restoran topnya ya. Nah ini kalau tadi dari Gapura ini sebelah kiri ya, di 200 meter dari Gapura kawasan Kesawan tadi atau Pecinan Medan. Nah ini, jadi awal mula dibukanya restoran Tip Top ini sendiri merupakan peluang yang dilihat oleh pemilik restoran Tip Top, yang dimana mereka melihat kebutuhan dari orang-orang Eropa, tentu saja yang tinggal atau bahkan barangkali merantau di Tanah Delhi untuk membuka lahan perkebunan. Mereka sekali ingin merasakan nikmatnya makanan khas Eropa tentunya. Nah, berangkat dari situlah sebenarnya pemilik restoran Tip Top ini coba menghidangkan atau menyajikan makanan-makanan khas orang Eropa. Dan tentu saja nggak hanya sekedar makanan khas Eropa, makanan Tionghoa pun tersedia di restoran Tip Top ini sampai hari ini, bukan hanya cerita pada masa lalu aja. Gitu. Nah, ini juga ada gedung di pojok jalan kawasan Kesawan atau Jalan Jenderal Ahmad Yani, yang dimana gedung Apros atau London Sumatera tercatat di gedung pertama di Kota Medan yang menggunakan teknologi lift, yang menjangkau 5 lantai, fungsi sebagai kantor perdagangan dan Nah, setelah Indonesia merdeka, kepemilikan Harrison dan Roosevelt Company beralih ke tangan Indonesia. Saat ini gedung Lonsum atau London Sumatera masih digunakan sebagai gedung perkantoran Lonsum dan berganti nama menjadi PT PP Lonsum atau London Sumatera. Jadi boleh disimpulkan tifomorfologi yang terjadi di kawasan tentu saja berkaitan dengan bentuk fisik, letak dan fungsi bangunan dengan pertimbangan kondisi geomorfologis atau geografis di Kota Medan. Kemudian fungsi bangunan tempat tinggal pejabat perkebunan zaman kolonial Belanda berpengaruh pada karakteristik tifomorfologi arsitektur rumah tinggal. Demikian juga sebaliknya, tanpa adanya interaksi antara fungsi dan karakteristik tifomorfologi arsitektur bangunan. Selanjutnya terjadi interaksi antara bentuk fisik dan ininya, yaitu masyarakat yang tinggal dan menetap di Tanah Delhi atau Kota Medan. Wujud fisik bangunan memiliki makna di dalamnya, yaitu menunjukkan struktur sosial dalam kedudukan atau kekuasaan masyarakat di Kota Medan, terkhusus untuk petinggi-petinggi atau pejabat perkebunan di Tanah Delhi atau Kota Medan saat ini. Demikian yang barangkali bisa saya
uraikan, nanti barangkali bisa ditambahkan di sesi diskusi untuk saling belajar juga dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik Pak Rudi, terima kasih sekali untuk materi yang disampaikan tentang tipomorfologi arsitektur bangunan pecinan di Medan. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Rudi, silakan disampaikan langsung saja. Ya, silakan. Nah, ini ada Mas Radit, Ibu Asa, monggo Bu, kasih wejangannya Bu. Baik Pak Raditya, dipersilakan Pak. Ya, silakan Mas Radit. Untuk Mas Rudi, tadi kan Mas Rudi sempat menyinggung itu ya, apa struktur sosial masyarakat di Medan. Nah, selama waktu meneliti ini, kira-kira dulu itu kan kalau dilihat dari bangunannya itu kan hanya orang, kebanyakan kan yang tinggal itu kan kalau nggak orang Belanda, orang keturunan Tionghoa ya, itu kira-kira dulu ada semacam segregasi nggak sih di kawasan itu yang misal orang pribuminya nggak boleh masuk atau gimana gitu? Ya, baik. Terima kasih Mas Radit. Baik sekali nih pertanyaan yang menarik. Langsung saya jawab, boleh Mbak Weni? Boleh Pak, silakan. Iya, terima kasih Mas Radit untuk pertanyaannya. Saya coba menjawab pertanyaan dari Mas Radit ya, yang dimana memang kawasan Kesawan ini boleh dibilang sebuah komplek untuk tokoh-tokoh elit atau petinggi-petinggi perkebunan saja gitu. Jadi memang untuk masyarakat yang barangkali pekerja buruh perkebunan, nah mereka tinggalnya itu agak di pinggir. Misalnya daerah Medan Labuhan, kemudian Medan Belawan gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang agak di pinggir Medan begitu. Tapi untuk era saat ini daerah-daerah pinggiran tersebut malah justru jauh lebih ramai dibanding pusat kotanya begitu Mas Radit. Nah, barangkali itu terjadi juga ya di daerah-daerah atau tempat-tempat lain. Misalnya kayak Jakarta barangkali di Cina Bentengnya mungkin pada masa itu, masa kejayaannya itu ramainya luar biasa gitu. Tapi sekarang orang-orang udah lebih memilih ke agak pinggiran kota tersebut. Begitu barangkali Mas Radit. Iya, terima kasih. Makasih ya sudah menjawab. Iya, Mas Radit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya menunggu wejangan dari Bu Asaramawati nih. Iya. Ya, teman-teman yang lain atau adik-adik mahasiswa saya juga lihat di sini ada Betty. Nah, ini mahasiswa-mahasiswi dari USU nih. Silakan yang mau bertanya atau memberikan penambahan atau wejangan, dipersilahkan. Atau barangkali Mbak Weninya sendiri mau memberikan pertanyaan atau wejangan. Kalau wejangan sih enggak, Pak. Karena saya sendiri juga kurang ngerti soal ini arsitektur bangunan di sana. Iya. Ke Medan juga baru pernah sekali, Pak. Baru sekali ya. Iya. Saya boleh bertanya? Silakan Pak. Boleh. Pak Hin. Silakan Pak. Ini Bapak Rudiansyah. Iya Pak, monggo Pak. Penelitian Bapak tentang bangunan ya? Iya, betul bangunan sekali itu, Pak. Saya melihat yang diteliti itu bangunan-bangunannya model Belanda. Mohon. Ya, tidak. Cinanya ada di mana itu? Bagian Cinanya di mana? Apakah karena Chong Afi-nya? Orang-orang Cina Peranakan? Atau bagaimana, Pak? Iya. Itu baik, terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Hin. Barangkali ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Dari tadi Mas Rudi yang dijelasin atau diperlihatkan ini bangunannya cenderung ke khas Belanda nih. Mana bangunan khas Cinanya gitu. Nah, jadi memang di daerah Kesawan ini Pak, ada beberapa bangunan yang menciri khaskan bangunan khas Tionghoa atau China ya. Yang memang terlihat khas di kawasan Kesawan itu adalah rumah Chong Afi sendiri gitu. Sehingga tadi saya agak
cenderung menyoroti bangunan tersebut gitu. Dan tidak hanya itu Pak, di samping Api, tidak jauh dari kediaman Chong Api itu ada rumah abangnya, yaitu Chong Yong Yen, yang dimana tokoh Chong bersaudara ini merupakan tokoh yang berperan penting untuk pembangunan kota Medan, terkhusus untuk bangunan di kawasan Kesawan begitu. Dan dengan kesadaran mereka yang barangkali tidak bisa tinggal dan bercengkrama hanya dengan masyarakat Tionghoa, artinya mereka perlu hidup berdampingan dengan masyarakat yang lainnya, sehingga kawasan Kesawan itu tidak hanya dihuni atau ditinggali oleh orang-orang Tionghoa aja, sehingga orang Belandanya pun tinggal di situ, orang Delhi-nya juga tinggal di situ. Tapi memang cenderung kawasan Kesawan ini merupakan sebuah komplek yang dahulu digunakan untuk tempat tinggal dari pejabat-pejabat tinggi perkebunan di Sumatera Utara atau Tanah Delhi. Begitu Pak Hingon, barangkali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Hin. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya. Sepertinya tidak ada lagi ya. Sudah cukup ya. Baik. Iya, dan untuk kelompok kita yang di bidang budaya dan sastra ini yang mengumpulkan proceeding ini ada 5 kelompok. Tapi 5 yang kelompok. Hadir presentasi di sini sepertinya hanya 2 kelompok saja. Mungkin saya panggil kembali ya untuk 3 kelompok. Yang lain apakah sudah hadir? Dari Universitas Negeri Surabaya dengan Pak Gali, apakah sudah hadir? Sepertinya tidak hadir ya. Kemudian dari Universitas Jenderal Sudirman ada 2 kelompok dengan Ibu Destianisa dan Ibu Dia. Apakah hadir? Oke, karena 3 kelompok yang tadi nggak hadir, yang hadir cuma 2 kelompok, berarti acara proceeding kita untuk tema budaya dan sastra selesai sampai di sini. Baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang ini budaya dan sastra Tionghoa? Apa yang mau disampaikan? Saya dari tadi ingin menyapa Ibu Asa sebetulnya. Menyapa Ibu Asa. Silakan Pak Hit. Iya benar, semua nunggu nih suara dari Bu Asa. Saya enggak. Saya justru mau berterima kasih kepada Pak Hinguan karena saya membimbing Gaditya, tapi saya mengarahkannya hanya benar-benar pada makna itu Pak. Oh iya. Jadi tidak keluar dari situ. Jadi ketika Bapak memberi masukan bahwa itu ada urutan apa dari urutannya apa segala macam, itu merupakan sesuatu yang baru. Saya pernah mendengar, tapi detailnya seperti apa, aduh saya harus banyak berguru sama Bapak, banyak tunjuk banyak ke saya. Barangkali saya mau sharing dulu sebentar barangkali dengan Ibu Asa barangkali ya. Apa Pak? Dulu itu guru saya mengenai budaya Cina itu adalah Bapak almarhum Gondomono. Pak Gondo, iya. Ya, kemudian Pak Gondomono itu memberitahu saya, kamu dekat-dekat dengan Ibu Christine. Beliau itu banyak sekali buku-buku budaya Cina. Wah, itu jadi saya dekat dengan Ibu Christine. Nah, kemudian dekat juga dengan Pak Gondomono. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari beliau-beliau. Nah, kemudian untuk nama kebetulan juga ayah saya itu dari kakek ya, kemudian turun ke ayah, dia bisa feng shui. Jadi ketika lahir itu dihitung dulu pacenya karena budaya orang Cina menuntut untuk keseimbangan supaya baik begitu. Jadinya begitu saya lahir kemudian dihitung berapa itu ada di tanggal berapa. Kemudian jadi ini ya maksudnya saya itu begitu lahir kekurangan kayu, elemen kayu. Ya Bu.
Jadi diberi nama yang berunsur kayu begitu. Nah, itu yang jadi pelajaran berharga juga dari kebetulan orang tua saya dia bisa, jadi itu ketika mendengar ada nama-nama Cina ya saya juga bisa mengerti gitu. Kemudian untuk yang karena di Indonesia dia tidak bisa, akhirnya jadi ya ikut-ikut nama-nama artis saja atau aktor yang keren gitu. Jadi kan bagus namanya, jadi dipakai saja begitu. Tidak melihat lagi feng shui seperti apa. Begitu. Tapi kalau yang mengerti dia akan memakai itu. Ya termasuk kebetulan ayah saya menurunkannya kepada saya. Jadi saya juga bisa menghitung nasib seseorang. Jadi pacunya berapa, jadi kalau untuk membuatkan nama saya juga bisa gitu. Ya, tapi tergantung angpaunya ya Bu ya. Bercanda tidak. Nah, jadi seperti itu. Begitulah itu cerita itu. Jadi ada bagian daripada itu, bagian feng shui itu ada yang perlu diperhatikan. Ya karena nanti akan kebetulan budaya Cina itu orang tua memang berperan terhadap kehidupan anak. Dari urusan nama sampai dia menikah juga itu urusan orang tua. Dijodohkan, diapakan itu semua orang tua jadi disiapkan begitu. Kalau masih siapa yang menjadi cacang, yang menjadi itu kalau masih ada kakek ya kakek yang berperan begitu memberi nama. Nah, kebetulan ayah saya tuh bercerita bahwa nama saya itu adalah pemberian dari kakek saya. Jadi bukan dari ayah itu. Jadi kakek yang memberi nama, ya sudah dipakai itu. Namanya Liu Xingquan, bahasa Hokkiannya Hin Guan. Jadi pakai itu saja. Tapi nama Hin Guan ya dekat dengan Indonesianya, jadi namanya Gunawan. Jadi Hin Guan Gunawan. Gitu Bu. Akhirnya jadi dua begitu. Seperti itulah. Ya itu apa saya kira menarik mengenai nama, perlu diadakan penelitian lebih banyak, kemudian perlu diperkenalkan juga kepada masyarakat. Terutama orang yang sudah angkatan saya sudah semua tidak mengerti tentang nama-nama itu. Ya. Bapak menulis itu dong Pak. Kalau tidak saya terlalu sibuk oleh sastra ini. Makanya saya dari tadi mendengar apakah ada yang memberikan makalah tentang sastra, saya juga tertarik begitu. Itu ya. Budaya juga itu menarik juga ya. Ya. Nama juga bagus. Jadi mungkin tidak disalahkan yang muda-muda itu tidak tahu, Pak. Jadi memberi nama yang bagus buat dia saja atau bagaimana gitu. Jadi jadi tidak tahu lagi itu sebenarnya itu jawaban dari Mas Rudi ya. Kalau buat saya tuh begitu, yang sudah tidak tahu lagi gitu. Memang kalau saya perhatikan sekarang ini orang Cina di Cina sendiri lebih cenderung menggunakan nama-nama orang Barat. Betul. Karena sudah globalisasi, orang Barat itu keren, jadi nama-namanya yang Barat-Barat saja. Tapi tetap dalam aksara Hanzi dia tidak sembarangan itu. Biasanya yang paling bagus itu menggunakan nama yang sudah ada di zaman klasik. Jadi zaman-zaman dinasti Tang, kaisar-kaisar dulu atau apa itu sering dipakai. Dan walaupun muda tapi orang tuanya tahu, dia akan beri nama bagus gitu. Seperti itu. Itulah mengenai nama. Jadi bagus juga itu sharing tentang budaya Cina. Iya. Bapak tulis Pak tentang nama tahun depan. Kita tunggu loh. Ada ahlinya Bu nanti Bu. Di kampus saya ada Ibu Dewi Hartati ya, sudah menjadi doktor daripada kebudayaan Cina. Jadi beliau akan lebih banyak menulis tentang budaya Cina. Saya belum apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan pengetahuan Bapak tentang nama bagus sekali. Silahkan. Ya, nama bagus sekali. Ya, kami tunggu. Nanti kan udah didaftarin tim kita, gitu. Jadi setelah didaftarin nanti ada petugas. Nanti kalau punya anak boleh minta bimbingan Pak Hin ya buat carikan nama Tionghoanya.
Nah, kayaknya Pak Hin lebih ngerti. Ya. Minta bantuan Pak Hin dulu. Ya. Biasanya kalau nanti punya anak, nanti akan direkomendasikan beberapa nama. Beberapa nama begitu. Jadi bunyinya bagus, artinya bagus. Silahkan pilih begitu. Iya, karena kalau anak muda sekarang udah kurang paham Pak soal pemberian nama ini maknanya seperti apa. Ya, jadi seperti itu begitu. Baik ya. Ini tidak ada yang dari sastra ya, perwakilan tidak ada ya. Sebenarnya ada satu tema Pak, tapi nggak hadir yang dari Universitas Negeri Surabaya. Temanya apa? 席慕容的那个作品嘛，一棵开花的树，他要写他的那个修辞与意义 dari ini Pak karya sastranya Si Murung. Oh, puisi ya? Tapi karena nggak hadir ya nggak bisa Pak. Iya. Yang hadir cuma 2 aja Pak di sini. Oh iya. Baik, tidak apa-apa. Berarti kita sudah berarti sampai di sini. Iya, sampai di sini. Atau bisa bergabung dengan yang lain? Boleh Pak. Mungkin kita foto bersama dulu ya Pak ya. Iya, foto bersama dulu. Foto bersama dulu sebentar. Ya. Bapak Ibu tolong buka kameranya ya, kita mau foto bersama nih. Baik, saya screenshot ya di sini. Iya. Sore Bu Tri. Akhirnya nampak wajahnya Bu. Ahin, apa kabar Pak Hin? Bu Asa. Salam hormat Bu. Teman-teman lain. Kita nggak jadi ketemu di Pontianak ya Bapak Ibu. Iya, ini COVID. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, udah saya screenshot sih di sini. Makasih. Kita kembali ke room yang tadi boleh ya? Iya Bu, silakan karena di room ini udah selesai. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan proceeding makalahnya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan materinya. Terima kasih sudah saling berbagi ilmu Bapak Ibu. Baik, untuk room budaya dan sastra saya tutup di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Hin, sehat ya Pak Hin? Ya Bu, sehat juga Bu. Ayo Pak Hin. Ya, sehat selalu Bapak Ibu. Bu Asa, ya. Ya, terima kasih. Ya. Dadah Bu Asa. Ya. 谢谢老师。好，谢谢。Yeah, wait.